Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Nindeng Amirani dengan NIM 08011282025037. Saya jurusan Matematika angkatan 2020 dari Universitas Sriwijaya. Saya di sini akan menjelaskan sebuah program yang mana soalnya itu buatlah program mengecek bilangan genap ganjil dari sekelompok bilangan. Misalnya 1111111, nanti si out-nya itu ganjil. Untuk programnya sudah saya siapkan. Saya di sini akan menjelaskan. Di sini ini programnya ya. Awal angka pertamanya itu kalian bisa buka dulu aplikasinya untuk membuat program ini. Bisa CodeBlock atau D++. Nah, tapi saya di sini menggunakan CodeBlock. Angka pertama yaitu buat file header-nya terlebih dahulu. Di sini ada insert your stream using namespace std. Jangan lupa ini diakhiri tanda titik koma. Setelah itu berikutnya ada int main. Nah, selanjutnya yaitu ada integer bill, yang mana ini artinya bill ini sebagai variabel, integer ini tipe dari variabel ini. Nanti variabel ini bertipe integer atau bilangan bulat, yang mana kita hanya bisa memasukkan bilangan bulat ke dalam variabel ini. Selain bilangan bulat, misalnya berkoma, itu tidak bisa. Nah, setelah itu ada cout masukkan bilangan. Nah, di sini ini sebagai piranti masukannya. Ini nanti masukkan bilangan ini akan muncul di layar monitor. Nah, di sana kita akan diminta untuk memasukkan bilangan yang ingin kita cek. Nah, untuk bilang yang kita masukkan nanti, dia akan tersimpan di variabel bill ini dengan tipe integer ini tadi. Setelah itu ada cout and the line. Ini fungsinya hanya untuk mengganti baris. Sebenarnya boleh ada, boleh tidak. Nah, selanjutnya ada kondisi if bilangan. Jika bilangan itu dibagi dengan 2, apakah sama dengan 0? Nah, jika iya, maka lakukan ini. Cout cetak bill dengan keterangan adalah bilangan genap. And the line. Nah, jika tidak, else, selain ini berarti ya, selain bill 2 apakah sama dengan 0, selain itu berarti dia cetak ini. Cetak bill dengan keterangan adalah bilangan ganjil. Nah, untuk mudahnya kita langsung running aja ya. Agak lama, tunggu. Nah, ini kodenya udah runningannya udah muncul. Kecil dulu. Kita pilih dulu. Kecilin ya udah. Di sini dia muncul kan, masukkan bilangan. Kita diminta untuk masukkan bilangannya. Kita masukkan, kita enter. Nah, dia keluar. 1111 ini adalah bilangan ganjil. Gimana dia ngeceknya di sini? Kayak tadi. Jika bilangan nilai ini dibagi dengan 2, ini ya. Bilangan ini dibagi dengan 2 ini, ini
Nah, yang ini ya. Apakah dia sama dengan 0? Nah, jika iya, maka dia akan melakukan ini. Nah, kita cek ini, 111 ini. Ternyata ketika dibagi 2, dia itu tidak sama dengan 0. Maka dia akan melakukan else ini. Berarti yang dia cetak adalah ini. Cout, Bill ini dicetak lagi dengan keterangan adalah bilangan ganjil. Ini adalah bilangan ganjil. Oke. Sampai sini paham ya? Next ke pemrograman selanjutnya. Next ke pemrograman selanjutnya, itu ada soalnya, buatlah program untuk mencari nilai KPK dan FVB dari dua bilangan. Dua bilangan sini sembarang ya. Kita diminta untuk mencari KPK dan FVB-nya sembarang. Oke. Ini programnya udah saya buat. Ini saya jelasin dulu. Sini ada insert string.h. Kayaknya ada yang lewat. Nah, iya. Sini ada insert string. Yang kedua ada insert string.h. Ada using name std, ada mod. Ini dinamakan file header ya. Next, selanjutnya itu ada int a b d i kpk fvb. Ini integer ini tipe data, sedangkan a b d i kpk fvb ini dinamakan variabel. Untuk penggunaan variabel sendiri itu bebas ya, mau pakai variabel apa, mau huruf Z, mau huruf X, sesuai kalian aja. Menurut kalian yang enak. Tapi saya di sini menggunakan variabel ini. Setelah itu kita isikan dulu KPK ini dengan 0. Buat apa? Nah, nanti dijelasin. Selanjutnya ada cout, masukkan bilangan pertama in A. Ini artinya cout yang masukkan bilangan pertama ini nanti dia muncul di output. Nah, nanti dia akan muncul di layar yang akan meminta kita untuk memasukkan bilangan pertama yang akan kita tes. Nah, dia akan tersimpan di variabel A. In A ini. Dia akan tersimpan di variabel A dengan tipe integer. Yang ini kedua, cout bilangan kedua in B. Sama seperti tadi, kita diminta untuk memasukkan bilangan kedua yang ingin kita cek bersama dengan bilangan pertama tadi dengan in B. Dia akan tersimpan di variabel B. Selanjutnya itu ada perulangan. For int I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan B, I plus plus. Nah, dari perulangan ini, dia akan melakukan ini. KPK sama dengan KPK plus A. Nah, yang KPK sama dengan 0 ini, dia akan berfungsi di sini. Ketika KPK ini diisi dengan KPK plus A, maka KPK yang di sini otomatis dia harus mempunyai nilai terlebih dahulu, agar nantinya komputer tidak mengambil secara acak. Dia mengambilnya tidak secara acak angka yang dimasukkan ke KPK ini nanti. Karena ini sudah kita isi dengan 0, maka 0 ditambah A nantinya. A-nya di sini, berapa angka yang kita inputkan nanti. Nah, setelah itu dia akan memproses ini. Jika KPK dibagi dengan B, apakah sama dengan 0, nanti dia akan memproses ini. Cout, cetak, KPK-nya adalah cetakan nilai KPK yang di sini tadi. Ini nilai dari KPK di sini hasil penjumlahan KPK ini dengan A. Break. Nah, setelah itu dia akan berulang ke sini lagi ke I++. Setelah I++, kan tadi nilai I pertamanya 1. Nah, ketika dia I++, dia akan menjadi 1 ditambah dengan 1. Ini.
I sama dengan 1. Ketika dia di sini, dia akan menjadi I++, berarti 1 ditambah 1 ya. Dia akan menjadi 2. Nah, berarti nilai di sini, I yang di sini, nilai I-nya berarti diganti sekarang menjadi 2. Nah, setelah itu dia akan di sini lagi. If KPK, nah, setelah itu dia akan mencetak ini lagi. Dia akan menemukan nilai KPK yang terakhir, di mana nanti nilai KPK-nya itu ketika nilai I kurang dari sama dengan nilai B yang kita masukkan di sini nanti. Nah, gitu. Setelah itu, setelah perulangan selesai, sampai di I nilainya itu kurang dari sama dengan B, dia akan sini berhenti, kan ini berakhir ya. Akhirnya perulangan tuh dia langsung ke sini. If A lebih besar dari B, nilai A ini yang kita masukin lebih besar dari B ini, maka diproseslah nilai B itu sama dengan nilai D itu sama dengan B. Nah, jika tidak atau nilai A lebih kecil dari B, maka nilai D itu akan diproses sama dengan nilai A. Nah, selanjutnya itu ada perulangan I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan D dengan I++. Dari perulangan tersebut, dia akan memproses if A mod I apakah sama dengan 1 dan B mod I apakah sama dengan 0. Jika iya, dia akan mencetak FVB dengan nilainya sama dengan I. Setelah itu, dia akan ke sini lagi, I++, perulangan, terus sampai dengan nilai itu kurang dari sama dengan D. Sehingga nanti setelah perulangan, dia akan mencetak ini. Nilai FVB yang terakhir di sini, itu akan dicetak di sini. FVB-nya adalah, nih, nilai FVB-nya diambil dari ini. Nah, kita coba running ya. Nah, ini running-nya udah muncul, kecilin dulu deh, biar nampak keduanya. Kecilin dulu ya. Bukan bagi dua dia. Kayak yang dibilang tadi ya, dia yang ini masukkan bilangan pertama ini, dia akan muncul di monitor ini. Kita diminta untuk memasukkan bilangan pertama. Kita isi dengan 20. Ya, bebas mau isi berapa. Lalu kita enter. Nah, kita diminta untuk masukkan bilangan keduanya. Nih, sesuai dengan yang kita buat di programnya tadi. Nanti dia akan tersimpan sebagai variabel B. Kita masukin nilai B-nya itu 12. Enter. Nah, KPK-nya adalah 60 dan FVB-nya adalah 4. Bagaimana prosesnya? Di sini. Nah, ketika kita masukkan nilai A itu dengan 20, berarti kan A sama dengan 20. Nah, masukkan nilai B, si in B. B-nya berarti kita masukkan tadi 4 ya, 12. Nah, berarti di sini kan for I
sama dengan 1, I kurang dari sama dengan B, I plus plus. Berarti nilai I pertama, perulangan pertamanya, I, iya, sama dengan 1, jelek banget tulisannya, I sama dengan 1, dia mengecek apakah 1 kurang dari sama dengan B ini. B ini kan nilainya 12. Nah, iya. Nah, karena iya, dia memproses di sini. KPK sama dengan KPK plus A. Nah, di sini berarti kan nilai KPK-nya pertama itu 0. Berarti di sini 0 ditambah nilai A-nya 20. Nah, nilainya jadi nilai KPK itu adalah 20. Sini ya. KPK sama dengan 20. Nah, itu dia akan ke sini. If KPK dibagi dengan mod B, apakah dia sama dengan 0? Nah, ketika KPK ini, 20 ini, dibagi dengan 0, dibagi dengan B, B itu 12, apakah nilainya sama dengan 0? Nah, dia akan mencetak ini. Cout, KPK-nya adalah yang dikeluarin nilai KPK ini. Setelah itu, dia akan melakukan perulangan kedua, di mana itu I plus plus. I yang pertamanya 2 ya. I yang pertamanya 1, ketika dia bertemu dengan I plus plus ini, maka dia akan menjadi I sama dengan 2. Karena 1 itu ditambah dengan 1 jadi 2. Setelah itu, dia akan mengecek ke sini lagi. I sama dengan I sama dengan 1. Ini tadi 2 ya. I sama dengan 2, terus dia dicek 2 apakah kurang dari sama dengan B, 12 ini. Iya, maka dia kembali lagi ke sini. Nah, terus karena iya, dia akan mencetak ini lagi. Dia mencetak ini lagi ya tadi. Nah, terus setelah itu dia akan kembali lagi ke I plus plus ini. Dia akan melakukan perulangan sampai dengan nilai I itu kurang dari sama dengan B. Kurang dari sama dengan B, yaitu berarti sampai 12 kali. 12 kali, berarti nilai I terakhirnya itu sama dengan 12. Selesai? Belum. Ini mesti klik. Nah, selesai perulangan itu dia masuk ke ini tadi. Nilai A, kita tahu nilai A-nya tadi 20. Nah, B 12. Nah, if A lebih besar dari B, if A lebih besar dari B, maka dia melakukan ini. Else, dia melakukan ini. Nah, kita lihat A ini, apakah dia lebih besar dari B? 20 apakah lebih besar dari 12? Iya, maka dia akan memproses. Berarti nilai D sekarang adalah 12.
Setelah itu dia akan melakukan perulangan lagi. Di mana ini I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan D dengan I plus plus. Nilai I pertama itu adalah 1. 1 apakah kurang dari sama dengan D? Apakah kurang dari 12? Iya. Maka dia akan melakukan ini. Lakukan ini, dan setelah itu dia akan mencetak FVB sama dengan I. Dia akan mencetak nilai FVB sama dengan I. I pertama tadi ya 1, berarti FVB-nya 1. Setelah itu dia akan kembali ke I plus plus ini. Kembali ke sini. Berarti I-nya sekarang adalah 2. 2 ya. Dia akan ngecek lagi apakah I kurang dari sama dengan 12. Ya, dia akan melakukan if I sama dengan 0 itu langsung. Nah, selalu begitu berulang-ulang sampai I-nya itu sama dengan 12. Nah, terus setelah itu dia setelah mencetak I terakhir, dia akan melakukan ini. Cout FVB-nya adalah nih, yang dicetak adalah nilai KPK ini. Setelah mencetak ini, dia akan berakhir. Nah, ini artinya N. Nah, dari ini kita PB-nya adalah 4, KPK-nya adalah 60. Next, kita ke pemrograman yang ketiga atau yang terakhir ya. Itu soalnya buatlah program dari sekumpulan input bilangan 1 sampai 10 yang mana cuma menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Contoh inputnya yaitu N sama dengan 6 dengan bilangan 1, 2, 2, 3, 5, 4. Nanti kalau kita masukkan ini, outputnya itu tidak ada. Kita langsung ke pemrograman ya. Nah, ini dia contoh programnya. Coba naik dulu. Nah, ini dia. Ini ada insert iostream.h. Nanti main. Ini namanya file header. Nah, di sini ada insert iostream.insert genuine.h using namespace std dan int integer main. Nah, sini jangan lupa ya ada tanda semikolon. Nah, selanjutnya deklarasiin variabelnya dulu. Membuat variabel apa yang mau kita pakai nanti untuk encodingannya. Nah, kita deklarasiin variabelnya ada data dengan indeks 15, ada zoom, ada n. Nah, variabel-variabel ini kita deklarasiin dengan tipe data integer. Nanti karena kita cuma memasukkan bilangan bulat. Integer itu artinya untuk bilangan bulat. Nah, setelah itu kita buat berhenti masukannya dengan cout masukkan data in n. Ini yang masukkan data ini, dia akan muncul di monitor nanti.
Nah, data yang bilangan lah ya bisa dibilang. Bilangan yang kita masukkan di sini nanti, dia akan tersimpan di N, di variabel N ini dengan tipe data integer. Nah, setelah itu ada perulangan. Perulangan di sini itu integer I sama dengan 0, I kurang dari N dengan I plus plus. Dari perulangan ini, dia akan mencetak ini nanti. Data ke I ditambah 1 dan disimpan ke data I. Nah, setelah itu, setelah perulangan nantinya selesai, perulangan itu akan selesai ketika nilai I-nya kurang dari N. Misal N-nya itu nanti 6, nah berarti I-nya itu berarti nanti yang terakhir adalah 5. Karena dia kurang dari N. Beda kalau dia di sini tandanya I kurang dari sama dengan N. Maka dia nanti hasilnya yang terakhir sama dengan N. Tapi karena ini kita gunain ini ya, index atau array, maka di sini kita mulainya dari 0. Setelah perulangan selesai, kita akan melakukan ini. Cout, cetak banyaknya kemunculan data lebih dari 3. Nanti dia akan dicetak. Nah, untuk proses menghitung periode kemunculan, kita menggunakan perulangan. Yang mana yaitu for integer J sama dengan 0, J kurang dari N dengan J plus plus. Dari perulangan ini, kita isi jumlah tadi dengan 0. Kita singkat jum aja ya untuk di sini, tapi kita manggilnya jumlah. Nah, untuk di dalam for, ada for, itu namanya nested for. Nah, for yang di sini, dia dengan variabel I dimulai dari 0 juga dengan I kurang dari N I plus plus. Nah, dari perulangan ini dia akan melakukan ini. If data J apakah sama dengan data I. Nah, jika iya berarti dia akan melakukan jum plus plus atau jumlah naik 1 per 1. Untuk menghindari duplikasi itu ada kondisi lagi, if jika data ke J jika data ke J tidak sama dengan data J min 1, maka if jumlah lebih dari 3, dia akan mencetak data J. Jika tidak, maka dia akan mencetak tidak ada atau loop break. Nah, akhir program dengan ini. Kita coba running ya, buat lebih jelasnya. Sini udah muncul ya running-nya, kita kecilin. Entah kenapa dia selalu besar munculnya. Bagi 2. Masukkan banyaknya data. Di sini kita diminta untuk memasukkan banyaknya data yang akan kita cek nantinya. Sesuai dengan soal tadi, kita masukin 6 ya. Masukin 6, kita enter. Dia akan muncul data ke 1. Maaf, tadi ada kesalahan sedikit. Nah, itu diminta untuk memasukkan data ke 1. Data ke 1 ini muncul dari mana? Dari sini. Ketika kita masukkan banyaknya data, dia akan langsung ke sini. Nah, jika I nilainya 0, I kurang dari N. Iya, 0 kurang dari 6. Dia akan mencetak ini.
data ke 0 ditambah 1, jadi data ke 1 kita isinya di sini. Isi itu lihat nih, titik 2, ini cuma biar mempercantik aja ya. Masukkan data ke 1, kita masukin 1, enter. Data kedua kita masukin 2, 3, 5, 4. Kita enter. Nah, banyak kemunculan data lebih dari 3 tidak ada. Nah, kita lihat di sini. Ketika kita masukkan ini dengan nilai 6, dia akan memproses ini, perulangannya. Perulangan dia ngecek I sama dengan 0, apakah 0 kurang dari sama dengan 6? Iya, dia akan mencetak ini. Data ke 1, kita masukin nilainya 1. Nah, setelah itu dia langsung ke bawah. Dia akan melakukan perulangan itu sampai dengan nilai I itu kurang dari N. Berarti yang terakhir adalah nilai I-nya adalah 5. Oh, enggak, 6. Iya, 5. Nilai I yang terakhir adalah 5. Nah, ketika dia data ke 6, dia langsung ini, karena di sini data ke I itu 5 ya, yang terakhir tadi ditambah 1, 6. Data ke 6. Nah, data ke 6 ini, ketika dia kembali ke I ini, I++, berarti dia kan I-nya jadi sama dengan 6. Dia ngecek ke sini. Apakah I kurang dari 6? Apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Karena tandanya di sini itu kurang. Bukan kurang dari sama dengan. Kecuali kalau tandanya di sini adalah kurang dari sama dengan, maka dia akan mencetak lagi. Tapi karena ini tandanya kurang dari, maka dia berhenti untuk ini. Untuk perulangannya berhenti sampai dengan I sama dengan 5. Nah, kenapa tandanya nggak sama dengan? Karena kita di sini menggunakan array. Array di sini dia dimulai dari 0 dan tandanya di sini tuh kurang dari, nggak ada sama dengannya. Nah, setelah perulangan selesai, dia akan mencetak ini, cout banyaknya kemunculan data lebih dari 3. Nah, sini keterangannya tidak ada, karena memang tidak ada data atau bilangan yang munculnya lebih dari 3. Di sini cuma ada 2 yang muncul 2 kali, 3 muncul sekali, 5 sekali, 4 sekali, 1 sekali. Nah, untuk proses menghitungan periode kemunculan ini ya, yang cout tidak ada ini, dia akan melakukan perulangan ini. Ketika untuk integer J sama dengan 0, J kurang dari 6, iya, maka dia akan jump sama dengan 0, for integer I sama dengan 0, berarti 0 kurang dari 6, maka dia akan melakukan if data ke J apakah sama dengan data ke I. Sama dengan data ke I, jika ya dia akan melakukan proses jumlah plus di sini, dia akan nilai jumlah itu dia dari 0, dia akan naik jadi 1, 2, 3, sampai perulangan ini selesai, di mana I terakhirnya yaitu sama dengan 5. Nah, ketika I-nya sudah sampai dengan 5, kan ke sini ya, I sama dengan 5, I
terakhir dia akan mencetak ini. Nah, melakukan jump plus, berarti jump yang terakhir itu 5 juga ya. 5. Nah, dia akan naik ke sini lagi, ke I++ ini. I++, berarti I-nya sama dengan 6 sekarang ya. Nilai I jadi 6, dia akan mengecek ke sini. Apakah I kurang dari 6? 6 kurang dari 6? Tidak, karena ini tandanya kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Terus, untuk menghindari duplikasi, ini ada pengkondisian. Di sini di mana if jika data J tidak sama dengan data J-1 dan jika jumlah itu lebih dari 3 nilainya, maka dia akan cout data J. Nah, jika tidak, dia akan cout tidak ada. Nah, terus ketika sudah ini mencetak tidak ada, ini tidak ada, maka dia akan N. Nah, ini N untuk kondisi ini, N, lalu dia akan N untuk yang perulangan ini, for integer ini, dan ini adalah N untuk seluruh program. Nah, setelah itu program selesai dan hasil akhirnya adalah banyak kemunculan data yang lebih dari 3 itu tidak ada, karena bisa dilihat di sini nilai data ke-1 itu nilainya 1 sekali, 2-nya 2 kali, 3-nya sekali, 5-nya sekali, 4-nya juga sekali. Jadi nggak ada ya data yang munculnya itu lebih dari 3 kali. Nah, oke, sampai sini semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.